meluangkan waktunya untuk menonton seminar hasil saya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul tentang identifikasi bahan kimia obat sildenafil sitrat dalam jamu kuat pria di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dengan metode kromatografi lapis tipis. Nah, di sini latar belakangnya, masyarakat Indonesia sudah mengenal jamu sejak lama, dari generasi ke generasi nenek moyang. Nah, jamu di Indonesia biasa digunakan sebagai obat herbal atau hasil meramu bahan-bahan yang berasal dari alam dan memiliki khasiat untuk kesehatan. Menurut BPOM RI 2018, BKO yang teridentifikasi dalam temuan obat tradisional didominasi oleh sildenafil sitrat, fenilbutazon, dan paracetamol yang beresiko menimbulkan efek kehilangan penglihatan dan pendengaran, stroke, serangan jantung, kerusakan hati, perdarahan lambung, hingga gagal ginjal. Nah, sildenafil sitrat itu merupakan bahan aktif pertama yang digunakan sebagai terapi untuk gangguan ereksi peroral. Sildenafil sitrat berupa serbuk kristal berwarna putih sampai keputihan dengan kelarutan 3,5 mg per mili dalam air. Saya mendapatkan dari beberapa jurnal mengenai BKO jamu kuat yang memiliki BKO. Penelitian pertama itu oleh Waris et al. 2013 menggunakan 4 sampel jamu kuat pria dan didapatkan 1 sampel positif mengandung sildenafil sitrat. Kemudian penelitian selanjutnya oleh Triadisti dan Heldawati 2018 mengambil 13 sampel obat jamu kuat pria dan hasil penelitiannya ditemukan bahwa terdapat 5 sampel mengandung sildenafil sitrat. Kemudian oleh Umniatul dan Sambodo 2019 menggunakan 7 sampel jamu kuat pria dan didapatkan 2 sampel yang mengandung sildenafil sitrat. Rumusan masalah, peneliti ingin mengidentifikasi apakah terdapat BKO sildenafil sitrat dalam jamu kuat pria yang beredar di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian untuk mengetahui ada atau tidaknya BKO sildenafil sitrat pada sediaan jamu kuat pria menggunakan metode KLT. Selanjutnya, manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca terkait jamu yang memiliki BKO di dalamnya sehingga masyarakat lebih bijak dalam memilih jamu yang akan dipakai. Ruang lingkup penelitian. Penelitian ini dibatasi hanya mengidentifikasi sildenafil sitrat pada sediaan jamu kuat pria menggunakan metode KLT. Tinjauan pustaka terlampir, waktu dan tempat penelitian dilaksanakan pada bulan Juli 2020 sampai Agustus 2020. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Alat dan bahan terlampir, metode penelitian. Yang pertama itu ada pengambilan sampel. Pengambilan sampel dilakukan secara random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak. Yang adapun persyaratan sampelnya, yang pertama obat tradisional jamu kuat pria dalam bentuk kapsul dan serbuk, jamu kuat pria yang tidak memiliki nomor registrasi BPOM. Pembuatan larutan sampel. Sampel jamu ditimbang 500 mg, dimasukkan ke dalam wadah maserasi, ditambahkan 10 ml metanol. Setelah 1 hari disaring, diambil ekstrak cairnya, kemudian diambil filtratnya menjadikan larutan sampel. Selanjutnya pembuatan larutan baku pembanding. Timbang 10 mg sildenafil sitrat, dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ml, larutkan kemudian ditambahkan 10 ml metanol. Selanjutnya pembuatan larutan kontrol, dibuat campuran antara larutan sampel dan larutan baku dengan jumlah volume yang sama untuk menghasilkan larutan kontrol positif. Identifikasi KLT. Siapkan plat berukuran 7 x 6 cm pada plat KLT, dibuat terlebih dahulu batas atas dan bawahnya. Kemudian lakukan penjenuhan cambar dengan kertas sarin dengan fase geraknya kloroform banding etanol 9,5 banding 0,5. Larutan baku sampel kontrol positif ditotolkan pada lempeng KLT lalu dimasukkan ke dalam chamber yang telah dijenuhkan. Kromatogram yang dihasilkan diamati nodanya di bawah sinar ultraviolet pada
panjang gelombang 254 nanometer. Amati noda dan hitung nilai RF-nya. Analisis data. Data yang ada berupa nilai RF yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu jarak noda yang ditempuh sampel per jarak noda yang ditempuh LUN. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil pemeriksaan, identifikasi BKO sildenafil sitrat pada sediaan jamu kuat pria dengan menggunakan metode KLT, didapatkan bahwa sampel jamu A, B, C, D, E, F positif mengandung sildenafil sitrat dengan selisih nilai RF kurang dari 0,2 ataupun sama dengan baku sildenafil sitrat dan kontrol positif. Ini hasil identifikasinya. Kesimpulan, dari hasil yang diperoleh pada penelitian identifikasi bahan kimia obat sildenafil sitrat pada sediaan kapsul dan serbuk jamu kuat pria secara KLT, dari ke-6 sampel jamu yang diujikan didapatkan bahwa seluruh jamu positif mengandung sildenafil sitrat, yaitu sampel A, B, C, D, dan F. Saran, disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan pengujian kuantitatif bahan kimia sildenafil sitrat pada sediaan kapsul dan serbuk jamu kuat pria. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Neni. Ya, terima kasih Lisa. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab dari mahasiswa. Silakan, mahasiswa ada yang ingin bertanya kan? Silakan. Nggak ada, saya tunjuk ya. Ninda Nandayeni, silakan. Ninda Nandayeni, silakan bertanya. Nggak ada yang tanya dah. Hestika Yeni. Ya, baiklah, Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hestika Yeni akan bertanya kepada seminaris, apakah keuntungan dengan menggunakan metode KLT pada penelitian ini? Terima kasih. Ya, silakan Lisa. Baik, terima kasih Hestika Yeni. Keuntungan menggunakan sildenafil sitrat adalah memerlukan waktu yang cepat dan mudah dalam pengerjaannya. Peralatan yang digunakan sederhana dan murah. Pelarut yang digunakan lebih sedikit dan pengerjaannya dapat diulang. Terima kasih. Ya, gimana Hestika Yeni? Ya, baik, terima kasih. Puas, Bu. Ya. Baik, selanjutnya silakan bertanya Anissa Lutfiah. Anissa Lutfiah, silakan. Iya, Bu. Ya, silakan bertanya, Anissa. Silakan Nisa tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya ingin bertanya kepada Nggak ada sinyal dah. Baik, kita ganti saja Leni Setiabudi, silakan. Leni Setiabudi. Leni Setiabudi. Nggak ada pertanyaan lagi dari audiens? Batal aja seminarnya, Bu. Ada yang mau bertanya. Batal aja sebenarnya. Kalau nggak ada pertanyaan, dibatalkan saja ya. Saya ingin bertanya, Bu, kepada ya. seminaris. Ya. Langsung. Ya, silakan. Silakan Anissa. Kalau nggak dibatalkan seminar Lisa hari ini ya. Tanyalah. Maaf, Bu, jaringannya nggak bagus. Tanyalah. Tanya apa? Ini, Bu, bagaimana nilai RF yang baik itu dari rentang berapa sampai berapa? Rentang Terima berapa kasih. sampai berapa, Lisa?
Baik, RF-nya terima yang kasih baik. Anissa. Nilai RF yang baik dari rentang 0,2 sampai 0,8. Oke, nilai RF yang baik tentunya 0,2 sampai 0,8. Bagaimana Nisa? Oke, Baik, baik, pertanyaan terakhir. Silakan Devi Putri Amita. Devi Putri Amita. Iya, Silakan Bu. bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ingin bertanya, kenapa alasan peneliti melakukan maserasi pada sampel? Terima kasih. Ya, silakan Nisa. Terima kasih kepada Devi. Maserasi dilakukan untuk menarik komponen kimianya. Nah, maserasi juga peralatan yang sederhana dan mudah didapatkan. Makanya Lisa menggunakan metode maserasi untuk sampelnya. Terima kasih. Ya, bagaimana? Was Devi? Ya, baik. Bu. Baik. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab dengan para dosen pembahas. Diawali dengan Pak Hayul. Silakan Pak Hayul. Oke, terima kasih Bu Neni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana muka Lisa ini? Ada, Pak. Lisa, Ya, Pak. tahu apa kesalahan dari dua seminaris pagi tadi? Apa, Pak? Tahu kesalahan? Kesalahan dari dua seminaris tadi hasilnya gimana? Ya, cuma Kayaknya sama yang tadi pagi ya. Lihat Ninda Nandayani, Pak. Oh, Nina nanya apa? Apa kesalahannya? Ninda Nandayani tadi pas di bagian KLT-nya tuh ada yang naik, ada yang turun di KLT-nya, Pak. Ya, terus? Pengulangannya. Terus dia juga mencantumkan nama PT-nya, Pak. Punya Lisa gimana tuh? Boleh, Pak. Kalau punya Lisa gimana? Apa, Pak? Kalau menurut Lisa, punya Lisa gimana? Hasil penelitian Lisa. Bagus, Pak, hasilnya, Pak. Oh, bagus. Lebih kacau lagi saya lihat. Oke, kita lihatkan lah ya. Kanan ya. Oke. Ini dia ya. Sebentar ya. Sebentar ya. Ini punyanya Lisa. Oke, udah lihat hasilnya? Oke, belum ya? Belum, Pak. Oke. Ini udah ya? Nah, ini punyanya Lisa, nampak? Kelihatan? Nampak, Pak. Kelihatan, Nah. Pak. Ya. Yang A, B sama C ini apa bedanya? Apa, Pak? Yang A, B, C, part A, B, dan C. Tingginya beda, Pak. Tinggi nodanya. Enggak, yang A ini apa artinya? Yang A itu sampel A, Pak. Yang B? Sampel B. Sampel B, yang C? Sampel C. Sampel C. Oke. Yang A sama B lumayan bagus. Ya. Iya, Pak. Yang C ini apa kesimpulan yang bisa ditarik nih? Mungkin, Pak, pas Lisa... Nah, jangan mungkin, yang pasti. Saat Lisa memotong platnya, Pak. Anda, hasilnya Lisa apa? Positif, Pak.
Positif, dari mana bisa tahu itu positif? Dari jurnal. Kok jurnal? Ini kayak UFO saya lihatnya, yang bakunya nih ya, miring dia mau mendarat ya. Jadi, nah, RF-nya beda loh. Kalau saya lihat ini tidak apa, tapi dari coba lihat di C nih ya, bagian tepi atas nih ya. Ini kan pelarutnya. Iya, Pak. Nampak pelarutnya kan? Iya, Pak. Rata Nampak, Pak. kan? Rata, tapi Rata, hasil Pak. dari bakunya tidak sama dengan sampelnya. Gimana apa tanggapannya Lisa nih? Pada saat Lisa memotong KLT-nya, Pak, mungkin ada silika yang terkikis, Pak, sehingga itunya jadi kayak gitu, Pak, hasilnya. Terus nggak diulang? Jadi tidak sama. Terus diulang? Ini cantik Udah cantik Lisa pula lakukan gelombangnya ya. pengulangan. Iya, kayak UFO mau mendarat lah. Iya. Maaf dia. Apoteker nanggapi ya, tak mantap buat apoteker baru agen. Wow. Nah, ya, yang C ini masih saya ragukan. Yang A sama B boleh ya. Iya, Pak. Oke. Terus yang D sama E ya, itu hampir sama ya masalahnya ya sampai Iya, Pak. nah, F yang lumayan, tapi ya B ini kok masih seperti ini bentuknya kan? Ada sesuatu yang mengganggu di sini ya. Ini berarti ulang lagi penelitiannya nih? Enggak? Gimana Lisa? Jangan, Pak. Jangan. Enggak bisa terima hasilnya, enggak tamat-tamat kayak gini nih. Ya, bisa diulang sedikit. Menurut Lisa itu udah bagus, Bisa, bagus Pak. belum tuh untuk udah bisa dipelajari sama orang nanti itu hasilnya. Ketawa orang lihat KLT kayak gitu hasilnya. Mana Lisa? Iya, Pak. Nah, bisa diulang ya. Dari proposal ulang berarti dia. Dari proposal ulangnya. Jangan. Sedih. Ini keluar air matanya nih. Udah nangis. Udah nangis dulu. Nah, ngulang tuh biasa tuh ya. Ya biar cantik datanya. Biar bisa orang bawa kemana-mana ya. Ya, di sini kita bisa lihat kerjanya Lisa kurang bersih lah istilahnya nih ya. Kenapa bisa gitu? Karena tiap RF-nya ini berbeda-beda hasilnya ya. Antara A, B, yang C yang paling berbeda kali itu RF-nya ya. Tinggi kali. Ya kan? Nah, bisa lah diperbaiki C, D sama E ini ya. Oke. Masih bisa kan? Iya, Pak. Oke, jangan nangis ya, ada berlinang air mata nih saya lihat. Ya. Berarti bisa ditambah nih. Bisa ditambah ini. Jadi jamu kuat nih ya intinya ya. Jamu kuat kerja. Angkul Ya. enggak? Harus kuat juga sih Lisa nih. Ya. Ya. Sama, berarti bisa lah berkawan lagi nanti sama Ninda dan Anda ini. Yang lainnya. Oke, Lisa? Iya, Pak. Ya. Nanti bisa lah di revisi lagi ya. Jadi kalau udah dapat hasilnya nanti baru kita perbaiki lagi. Oke, cukup rasanya Bu Nen. Terima kasih Bu Nen.
Oke, Pak Yo, makasih Pak Yo. Baik, Terus saya bro, Sarah Sarman. sedang jalan juga baru ini. Udah jalan, Sarman. Bentar ya, saya cari tempat parkir lagi deh. Ini baru selesai di bank nih. Oke. Ah, ya mungkin itu saya. Jadi kita kerja harus teliti. Jadi jangan hanya kerja kemudian dapat hasil kemudian sudah gitu ya, tapi tidak diperhatikan apakah data kita ini memang layak dipakai atau tidak, nah, itu tidak diperhatikan gitu loh. Iya, Pak. Ya, sama seperti si Ninda tadi pagi, ya, artinya kan seharusnya kalau kita melihat identifikasi senyawa yang sama setiap perlakuan yang kita lakukan, seharusnya kan uh, hasil noda itu berjalan noda itu kan tentu seharusnya sama deh kan. Nah, seharusnya dari situ kita sudah bisa memastikan oh ini ada yang salah nih dengan yang saya kerjakan nih. Nah, seharusnya harus cermat sebelum diseminarkan. Ya, jadi perhatikan dulu data-data kita ini udah bagus belum sih? Nah, yang sesuai nggak sih? Kok bisa ada yang naik turun seperti ini gitu ya? Nah, Iya, Pak. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, ini mungkin karena kerjanya buru-buru nih, jadi nggak terperhatikan lagi hal yang demikian. Ya, makanya kerjanya santai, tenang aja. Pokoknya cek dulu. Selesai dikerjakan, lihat kan ke pembimbing, Bu, ini punya saya hasilnya seperti ini, gitu loh. Nah, ini udah bagus belum, Bu? Udah bisa belum kita bawa untuk maju seminar? Nah, seharusnya gitu. Jadi jangan udah selesai, kemudian dan langsung dibikin hasil, kemudian baru diinikan ke pembimbing ya. Pembimbing itu hanya melihat, oh ini udah bagus, udah. Nah, gitu aja jadinya, nanti jadinya ya. Nah, coba kalau pas lagi kerja, siap selesai kerja, langsung disampaikan ke pembimbing. Nah, ini kok miring ya, Bu ya? Nah, seharusnya ada dicermati itu. Kalau miring nih, nah, gimana cara memperbaikinya? Nah, diskusikan sama pembimbing ya. Iya, Pak. Jadi kesalahannya sama nih. Ini kerja kemarin sama si Ninda, Iya, ya. Pak. Sama, Pak. Oh, Waktu penelitiannya sama, Pak. makanya kerjanya pun hasil kerjanya juga sama jadinya kan. Nah, jadi itu ya. Jadi uh, saya juga pertanyaan saya sama tuh dengan yang Pak Ayul tadi itu yang masalah itu ya. Kemudian untuk kita mulai untuk yang di judul ya. Iya, Pak. Untuk di judul identifikasi bahan kimia obat sildenafil sitrat dalam jamu kuat pria. Mungkin ini perlu ditambahkan kata apa ya, yang dijual kali ya. Yang dijual yang dijual di Kelurahan Simpang Baru ya. Jadi jangan yang karena ini masih belum ini sih kalau saya bacanya ya. Sildenafil Iya, sitrat Pak. dalam jamu kuat pria di kelurahan. Nah, ini kalau di Kelurahan Simpang Baru ini apakah dapatnya dari produsennya yang ada di situ kan? Nah, ini belum jelas. Tapi kalau yang dijual itu jelas kan di tempat penjualan toko jamunya mungkin yang bisa kita ini kan ya. Jadi asumsi dari judulnya langsung nampak apa sih sampel kita, sampel dari mana itu nampak ininya ya. Jadi nanti Iya, Pak. kalau terlalu panjang jadinya nanti mungkin yang di bawahnya ya yang dijual di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru secara KLT ya. Mungkin bisa juga seperti itu. Ya langsung aja secara KLT. Ya, nah, Iya, Pak. itu saya. Kemudian di daftar tabel, daftar gambar sama lampiran sama daftar isi beda spasinya. Daftar isi bagus ini ya spasinya. Yang pas di daftar tabel berapa itu? 1 ya. Iya, Pak. Nah, coba lihat di panduan pedoman KTI-nya. Nah, berapa
spasinya seharusnya itu ya. Iya, Pak. Oke, itu juga yang daftar lampiran. Kemudian di pendahuluan ini yang ditambahkan gambaran yang seputar tempat jual jamu yang ada di Kelurahan Simpang Baru ini seperti apa? Nah, mungkin perlu juga dimasukkannya. Artinya apakah dia tukang jual jamu keliling kah? Nah, bisa juga diinginkannya mungkin tukang Iya, Pak. jamu yang seperti ya, apakah dia hanya kios-kios saja? Kemungkinan dia bisa mendapatkan sediaan-sediaan jamu yang ilegal itu kemungkinannya seperti apa? Coba dibahasakan juga sedikit di sini ya. Sehingga kenapa kita mau mengambil yang dijual di toko-toko itu? Nah, jelas kenapa kita meragukan produk yang ada dijual di sana. Kan itu ini penelitian ini kan. Iya, Pak. Jadi nampakkan juga gambarannya yang tempat kita beli itu toko seperti apa, kemudian kecenderungannya dia membeli obat jamu yang ilegal itu bagaimana. Nah, sementara obat jamu yang harus dijual itu kan ya seharusnya yang harus sudah terdaftar di Badan POM kan. Nah, dengan nomor registrasi yang dapat dicek. Iya, Pak. Karena kan di pembahasannya ada di pengambilan sampel ada tuh kan. Iya, ada, Pak. Oke. Oke, kemudian di bab 2 mungkin yang bagian sildenafilnya mungkin masukkan monografinya ya. Monografinya Iya, Pak. pemberian, kemudian kelarutan. Ya, karena kita kan dengan kromatografi ini kan pengaruhnya hubungannya nanti dengan kelarutan ini ya kan, polar atau non polar dia. Jadi kamu bisa membahas nyawa ini kenapa dia bisa berada di bawah dengan eluen yang kamu gunakan. Nah, eluen yang digunakan apakah dia polar atau non polar nih eluen yang kamu gunakan? Klorofom banding etanol non-polar sama polar, Pak. Non polarnya lebih banyak atau lebih dikit? Lebih banyak, Pak. Lebih banyak, berarti lebih cenderung ke non polar kan. Kalau dia non polar eluennya, kira-kira nodanya ini sildenafil ini akan naik tinggi atau lebih rendah? Kalau senyawanya polar, Pak, dia akan tinggi. Tapi kalau senyawanya polar, dia akan rendah, Pak. Berarti sildenafil sitrat ini polar atau non polar deh? Polar, Pak. Nah, dari mana bisa tahu dia polar? Karena RF-nya rendah, Pak. Dan dia tuh Dari data nilainya kelarutannya gimana? Larut di dia mana tuh dia? larut dalam 3,5 mg per mili air, Pak. Kan cuma saya yang tahu kan? Di Iya, Pak. KTI-nya nggak ada. Ada, Pak. Di mana? Yang di bagian yang bab 2 ini sildenafil nggak ada kelarutan. Di Di mana ya? Ada Lisa buat 3,5 mg per mili air, Pak. Mana tuh halaman berapa tuh? Mana Lisa tulis? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada Iya, dah. Bu. Kalau saya baca dah. Nggak ada ya. Iya, Pak. Maaf, Pak. Seharusnya
Nah, sildenafil sitrat ini monografinya dulu, kemudian baru efek farmakologinya, kemudian efek sampingnya apa, ya? Efek sampingnya apa nih? Efek sampingnya Lisa lampirkan, Pak. Apa efek sampingnya? Umumnya yang sering terjadi, Pak, sakit kepala, muka merah, dan gangguan penglihatan, dan mual, Pak. Tapi kasihan lah orang yang minum ini ya. Gangguan penglihatan dia. Iya, Jadi itu Pak. apa gunanya dia pakai orang pakai sildenafil kan? Nanti nggak nampak juga sama dia dong. Dia tergantung dari dosis, Pak, efek sampingnya tuh. Kalau dia sebagai BKO, apakah dosisnya tertentu nggak? Ada batasan dosis nggak nih? Untuk apa tuh, Pak, dosisnya? Ya Maksudnya? kalau dia tercampur di dalam jamu itu sampai batas berapa yang dibolehkan? Di dalam jamu nggak boleh ada BKO-nya, Pak. Oh, tidak ada batasan minimalnya berapa, maksimalnya berapa gitu enggak? Tidak ada, Pak. Tidak, berarti praktis tidak boleh ya? Iya, Pak. Iya, betul tuh. Apa, Pak? Maaf, Pak. Ya, betul tuh. Memang tidak dibolehkan sama sekali, Tidak boleh, walaupun hanya sedikit. Pak. Tidak boleh ya. Nah, Iya, Pak. itu perlu diinikan ya, makanya tidak diinikan ya, tidak perlu diuji kuantitatifnya. Oke. Kemarin saya pas di proposal saya ada sarankan menggunakan lebih dari satu perbandingan Elwen. Iya, Pak. Ya. Kemarin Lisa udah coba pakai Eluen. Iya, kemarin Lisa udah coba, Pak, pakai Eluen etil asetat banding kloroform, Pak. Nah. Eluen nodanya nggak ada, Pak. Makanya Lisa nggak pakai etil Oh, banding nggak naik. kloroform, Pak. Nggak naik nodanya? Nggak ada nodanya, Pak. Iya, Pak. Oh, cuman numpuk di tempat penotolan saja? Iya, Pak. Kalau kloroformnya dikurangi kira-kira gimana? Nah, jadi kan misalnya 8... Udah, kan pertama kali... Hah? Ya, Pak. gimana? Pertama kali? Pertama kali kemarin Bapak suruh kan ada 3 jurnal. Bapak suruh ambil RF yang tinggi. RF tingginya tuh yang kloroform banding etil asetat. Lisa coba kan, Pak, 5:5. Nodanya cuma di penotolannya tuh aja. Bisa berubah lagi kan 4,5 banding 5,5. Sama Kalau aja, yang Pak. Nggak ada kalau yang pakai nodanya. yang kloroform etanol nih? Nah, ada dia, Pak. Ini dia hasilnya, Pak. Nah, coba yang ini yang dikurangi kloroformnya. Nah, jadi supaya ada pembandingnya gitu. Apa betul nggak yang di Eluen 9,5 banding 0,5 yang noda yang sejajar dengan baku pembanding itu kalau diganti kepolarannya apakah dia akan sama juga nggak nanti RF-nya? Mungkin itu sih, Pak, kalau yang lebih aman ya. Karena kalau dicoba lagi dengan campuran yang lain nanti takutnya nodanya malah jelek lagi ya. Nah, kalau dapat yang kloroform etanol ini udah bagus ya, mungkin yang kloroformnya dikurangi misalnya 8:2 dengan etanol ya kan. Jadi kan etanolnya kan semakin lebih banyak. Makanya nodanya nanti seharusnya akan lebih naik lagi dia kan dari yang sekarang. Ya. Nah, itu. Iya, Pak. Ya, maka itu yang jadi pertanyaan saya juga sih sama tadi yang terkait dengan noda KLT-nya itu kok bisa melengkung-lengkung seperti itu dia gitu ya. Nah, ini di mana Pak? Lisa sudah Pak tiga kali pengulangan dan
ini nih hasil yang paling bagus bisa dapatkan, Pak. Cuma kok enggak rata gitu loh. Bakunya selalu naik. Memang yang selalu bermasalah Tapi bakunya, kalau Pak. yang di Entah sampel memang bakunya A itu sama memang B udah kok nggak bisa bagus. sejajar gitu, dia cantik dia tuh. Ya, itu Nah, dia, berarti Pak. ada yang salah dalam hisab mengerjakannya berarti. Nah, kenapa kok bisa berbeda dengan yang ini ya? Coba lihat, perhatikan lagi ya, apa sih yang terjadi perbedaan pas saat memperlakukan kayak plat KLT ini pas setelah yang A, B ini dilakukan gitu loh. Ya, Pak. Seharusnya itu yang perlu dicermati. Ya, padahal yang A, yang B ini udah cantik udah data kamu nih. Nah, jadi rusak gara-gara ada yang melengkung ini. Nah, ini yang ini mungkin kalau yang F itu masih masih mending lah ya yang F. Mungkin ini yang C, D, E ini Iya, sih Pak. yang jelas sekali lengkungannya gitu loh. Kemudian juga RF-nya bisa berbeda dengan antara A sama B sama tuh RF-nya itu kan. Iya, Pak. Kalau yang F Yang F lebih tinggi ya. beda, Pak, nilai RF-nya dengan A dan B, Pak. Ini mengerjakannya pada hari yang sama, nak? Pada hari yang sama, Pak. Pada chamber yang sama? Pada chamber yang sama. Kok bisa ya berbeda-beda seperti ini? Seharusnya kalau daripada chamber yang sama, ini mungkin platnya, kemiringan platnya disenderkan itu ada nggak sama kali ya. Nah, ini coba dipelajari apa sih faktor penyebabnya ini kok bisa melengkung seperti ini. Dan Kemarin Lisa udah tanya sama Pak M kan, Pak, kenapa bisa ngelengkung kayak gini. Bapak tuh bilang mungkin pas pemotongan platnya, Pak, silika yang di bawahnya tuh ada yang lari keropos gitu, Pak. Kan dia rentan itu, Pak. Nah, makanya dia ada yang senjang kayak gitu hasilnya, Pak. Seharusnya kan udah tahu tuh faktor penyebabnya. Seharusnya diperbaiki. Yang ketiga ini udah Lisa kikis, Pak, supaya nggak, yang pertama sama kedua kan nggak bagus, Pak. Yang ketiga ini udah sampai Lisa kikis, hasilnya tetap kayak gini, Pak. Iya, jadi sayang gitu loh. Sebenarnya hasil kerja kamu ini udah bagus nih. Nodanya nih cantik, tidak berekor lagi kan. Misalnya udah Iya, bagus. Pak. Nah, cuman sayangnya di situ aja terjadi perbedaan karena bakunya sama gitu loh antara A, B. Nah, sementara yang di C sampai F itu jadi lebih tinggi. Nah, jadi orang Iya, melihatnya Pak. nih dengan fase gerak yang berbeda. Kah ini padahal dia fase geraknya sama gitu loh. Nah, jadi meragukan hasilnya ya, untuk yang lain jadinya gitu. Iya, Ya. iya, Pak. Kecuali kalau yang bakunya tetap sejajar dengan yang A dan B. Nah, yang di sampelnya ternyata naik ya, mungkin bisa jadi karena ada pengaruh dari bahan yang ada di dalam sampelnya, mungkin bisa jadi itu bisa dijadikan alasan ya. Nah, Iya, Pak. itu jadi kalau saya itu kalau biar lebih cantik coba di hati-hati pas saat mengerjakan, mulai dari memotong platnya, menotolkan, nah, coba diinikan ya, kalau bisa diperbaiki itu kan jauh lebih bagus. Kemudian itu saran saya tadi pakai 2 perbandingan ya. Nah, bisa 8 banding 2 atau 7,5 banding 2,5 antara klorofom etanolnya gitu. Nah, Iya, dilihat Pak. yang mana yang terjadi perbedaannya nanti ya. Oke. Kemudian di hasil RF yang bagus itu di RF berapa sih? 0,2 sampai 0,8, Pak. Yang bisa dapat berapa? Yang A sama B-nya 0,2, Pak. Yang lain? Yang lainnya lebih tinggi. Tapi kalau yang di hasil itu kok nilai RF-nya kecil dari 0,2? Lisa lihat di jurnal muka rumah, Pak. Dia tuh kalau nilai RF baku sama sampelnya
selisihnya kurang dari 0,2 itu dia positif, Pak. Hah? Nah, nih, coba baca tuh. Posisi mengandung sildenafil sitrat dengan nilai RF kurang dari 0,2. Sementara yang kamu dapat berapa? 2 kan? 0,2 kan? Iya, Pak, Di, 0,2. di atas 0,2 kan? Nah, kenapa kok dinyatakan di sini di bawah 0,2? Itu tuh untuk selisih RF dengan hasil RF sampel dengan RF ininya, Pak. Sama Hah? bakunya, Pak. Kalau yang kamu dapatkan ada selisih nggak? Ada berbeda nggak antara baku dengan yang ada di sampel? Itu dia, Pak, sampel C, D, E sama F tuh yang beda RF sampel dengan sama RF bakunya, Pak. Ya, itu kan karena ya bentuk profil kromatografinya yang tidak bagus kan. Tapi kan ya, kapan pula ada batasan selisih antara baku dan sampel itu RF-nya kurang dari 0,2 itu gimana tuh? Kok bisa dia menyatakan seperti itu? Ya, kalau biasanya Iya. kalau untuk identifikasi, kalau dia sama ya atau kurang lebih sama lebih kecil koma belakangnya saja, nah, itu udah bisa dikatakan dia sejajar atau dia positif mengandung senyawa yang sama. Ya, sementara yang hasil kamu dapatnya kan di atas 2, langsung saja dengan nilai RF antara baku pembanding dan yang ada di sampel sama pada RF sekian. Udah itu aja. Ini nggak perlu dibuatkan lebih kecil dari ini. Ya, di sini pun nggak ada dibuatkan selisihnya, dibilang selisih. Yang di hasil itu, yang di halaman 21 itu. Ya, dapatkan bahwa sampel jamu positif mengandung sildenafil sitrat dengan nilai RF lebih kecil dari 0,2. Nah, sementara nilai RF kamu 0,2 lebih ya. Nah, langsung aja, berapa sih nilai RF rata-rata dari masing-masing itu semuanya? Atau bikin rentang kalau ada perbedaan yang cukup jauh ya. Oke, kemudian untuk ini produknya terdaftar ya? Apa, Pak? Produknya, semua produk sampel ini terdaftar di BPOM ini nomor registrasinya? Enggak, Pak. Enggak ada terdaftar di BPOM satupun. Tidak ada ya. Nah, berarti dia Iya, fiktif Pak. kan dan ilegal ya. Nah, Iya, Pak. nah, ini yang perlu jadi masukan nanti ya. Oke. Kemudian untuk yang penarikan ekstraksi larut dalam metanol, maka digunakan pelarut metanol ya untuk melarutkannya. Oke. Itu kemudian, nah chambernya pakai chamber apa? Pakai beker glass juga ya? Iya, Pak. Coba dicari yang chamber yang memang betul-betul rata ya. Jadi biar posisi eluen itu kenanya itu memang sejajar dia pas di bawah itu sehingga noda yang naik itu tidak bergelombang gitu deh Iya, Pak. ya. Kemudian mungkin untuk bahasan yang untuk ininya untuk apa namanya noda hasil KLT ya, jadi coba dibahas dihubungkan antara kepolaran dengan nilai RF ya, dengan kepolaran senyawa sildenafilnya kenapa dia munculnya di 0,4 ya 0,2, Pak.
Nah, 0,2. Kemudian ada yang A. Yang A berapa? Yang A sama B Nah, nilai RF. yang A nilai RFA dengan B-nya 0,28, Pak. 0,28. Nah, ini kira-kira apa sih yang terjadi kok dia di 0,28? Kok nggak naik dengan eluennya perbandingan kloroform 9,5 banding metanol banding 0,5. Nah, itu dihubungkan dengan itu ya. Jadi bahas teorinya kenapa kok nodanya di lebih rendah, hubungkan dengan kepolaran senyawa dan juga fase gerak dan fase diam. Ya. Iya, Jadi Pak. teranalisa apa yang kamu kerjakan itu dan hasil yang kamu dapat merujuk ke proses yang dikerjakan itu udah tepat atau belum hasilnya ya. Iya, Pak. Mungkin begitu juga untuk yang lain nanti kalau diperbaiki datanya itu bisa diharapkan datanya sama. Kalau gunakan eluan yang satu lagi nanti diganti ada dua eluan yang dua perbandingan eluan yang berbeda. Nah, itu nanti hubungkan bahwa memang terdapat dia senyawa yang sama pada RF yang sama walaupun sudah dilakukan dengan eluen yang kepolaran yang berbeda. Nah, artinya baru bisa kita pastikan bahwa senyawa yang ada pada RF yang sama dengan yang baku pembanding di kedua eluen ini memang menunjukkan senyawa sildenafil terdapat dalam sampel jamu tersebut. Ya, nah, itu dia bisa Iya, Pak. tertarik kesimpulan dari apa yang kita bahas, apa yang kita analisa ya. Ini sama nih untuk yang panjang lampu UV 254 pembahasannya itu. Karena pada panjang gelombang tersebut noda akan berwarna gelap. Hal ini disebabkan karena adanya interaksi antara UV dengan ini dengan indikator fluoresensi yang ada pada lempeng ya. Beda dengan yang si India tadi ya. India tadi interaksi dengan senyawa yang ada di plat di noda ya. Itu harus dibedakan. Oke, kemudian untuk penulisan yang lain daftar pusaka mungkin itu coba dirapikan lagi kiri kanannya ya, dirapikan. Kemudian juga di saya nih mungkin karena saya pakai buka di HP ini makanya lari-lari ya, lampiran itu lari ke halaman di atasnya, halaman sebelumnya. Iya, Pak. Oke. Mungkin untuk yang gambar sediaannya ini mungkin dibuatkan sampel A yang sebelah kiri itu mungkin kasih simbol 1, yang kanannya 2, yang 1 itu serbuk sampelnya, yang B kemasannya, atau yang 2-nya kemasan dari sampel A gitu ya. Iya, Pak. Oke. Ya, jadi harus ini kamu penelitiannya obat kuat nih, kamu juga harus kuat nih untuk dengan cobaannya. Iya, Pak. Ya. Oke, mungkin itu Bu Nen. Ya, makasih Pak Arman. Ya baik, selanjutnya adalah sesi penilaian kepada para mahasiswa. Tolong meninggalkan ruang room. Melisa terakhir keluarnya Lisa ya. Bisa matikan rekamannya ya. Bisa Jangan nangis matikan ya. rekamannya. Nggak boleh nangis ya, jangan ada air mata. Hihi. Lisa, rekamannya dimatikan Lisa. Bu. Ya, nanti terekam nanti kata-kata Pak Yul nanti ya. Iya, terekam pula. Dimasukkan pula ke IG nanti.